Welcome to Inner Space. Gua Bray, Gua David. Oke, di sini kita pengen bukan ngebahas sih, lebih kayak Inner Space itu apa sih? Itu kayak ruang buat kita ngobrol, nyurahin isi hati. Lebih ke kita tuh berdamai sama diri sendiri juga mungkin. Salah satunya ya. Ya namanya juga Inner Space ya. Jadi di sini tuh kita itu kasih nama Inner Space itu karena memang dari keresahan diri kita masing-masing aja. Betul. Jadi kayak apa yang kita rasain selama ini, mungkin dari kita kecil mungkin kali ya, terus selama kita kerja juga. Tapi disclaimer dulu sebelumnya, kita bukan pakar pastinya ya. Kita cuma mau ngasih ruang buat diri sendiri pastinya. Ibaratnya kita di sini cuma hanya ingin berbagi cerita. Betul. Jadi jangan berpatokan bahwa wah mereka ini begini nih. Ya, gua juga harus ikutin jalan mereka, enggak akan sama. Oke, betul. Jadi intinya kita nggak ngebandingin atau orang lain tuh bisa kayak gini, kita harus bisa juga, enggak juga sebenarnya. Tergantung dari pengalaman masing-masing. Pokoknya intinya Inner Space ini adalah ruang buat diri gue sendiri, mungkin buat lu juga gitu. Buat gua lebih ke buat gua untuk gua juga dari dalam perspektif penyembuhan. Jadi kenapa kita bikin Inner Space ini? Karena mungkin ada orang yang susah untuk mengungkapin lah. Yes. Jadi kita kontenin aja. Yes. Jadi kita juga berbagi cerita, orang bisa belajar, tapi nggak harus ngikutin ya. Yeah. Jadi disclaimer dulu, soalnya ya tahu sendiri lah. Ya, Kalau banyak. susah Ya. gimana. Jadi apalagi zaman sekarang ya, ngerasa nggak sih kalau gua nih orangnya susah buat ngungkapin perasaan gua. Ya, Pasti ada orang kayak gitu dong. ada Ya. sama. Jadi gue tuh selama, mungkin bisa gue bilang selama ini kali ya, gue tuh orang yang susah buat mengungkapin perasaan gue. Nah, gue juga, karena mungkin ada orang yang bisa dengan gampangnya mengungkapin perasaannya. Betul. Betul. Ada juga orang yang memang pengen didengar doang. Ya. Ada. Nah, kalau gue sebetulnya bukannya susah buat cerita gitu ya, tapi gue bingung mulai dari mana. Misalnya, ya contohnya kayak masalah kerjaan gitu kan. Masalah kerjaan, even kita kayak lagi mumet nih, itu tuh gue orangnya tipikalnya diem, tapi tiba-tiba gue bisa marah-marah sendiri. makanya lu harus ada orang yang memang bisa dengar dulu doang. Iya. Sama gue juga gitu, gue tipe orang yang karena mungkin dari dulu gue sering ya ngalamin beginian, kalau gue tuh sebenarnya nggak percaya depresi. Dulunya gue nggak percaya sama depresi. Karena kenapa? Karena kita belajar dari orang tua kita. Didikan orang tua. Iya, karena ya meskipun didikan orang tua juga nggak selalu buruk lah ya. Nggak selalu buruk. Maksudnya kita cuma ngelihat orang tua tuh, kok kuat banget mereka ya. Ya, Padahal kan dulunya itu mereka bangkit sendiri. Ya. Nah, makanya dulu itu gua nggak pernah Percaya sama depresi. mungkin karena dulu tuh nggak ada sosial media bro. Bisa. Iya. Salah satu faktor mungkin sosial media ya. Iya. Jadi ya gua merasa orang tua gua tuh kok kuat banget ya, nggak ada sosial media, nggak ada hiburan gitu, kok bisa jalanin sampai titik dimana ya sukses pada akhirnya, atau enggak ya ada pegangan hidup lah. Iya. Nah, kalau gua sih ya gua bisa bilang gua beruntung kenal sama lu ya. Jadi ya akhir-akhir ini beberapa kayak akhir ini lah gua bisa ngelakuin apa yang gua rasain. Kita awal ketemu gimana? Oke. Jadi gua sama David ini ketemunya nggak sengaja. Kita itu bener-bener totally strangers ya. Awalnya tuh strangers banget Ya, lah. betul. Nah, bahkan gue nggak dekat sama lu di awal kenal. Gue nggak begitu dekat sama David, terus tiba-tiba entah Tuhan mengirimkan. First impression lu dulu deh sama gua. Pas awal ketemu tuh gua masih ingat tuh ada di satu gedung lah. Oke. Kerjaan kan. Ya. Gue pertama kali first impression kenal David. Jujur aja bro. Gila. Bro, David ini Cina Medan bro. Sorry ya, bukannya gue ngejelekin Cina Medan bagaimana ya, cuman stereotip yang ada di pikiran gue itu Cina Medan itu kayak gimana. Oke, ya kan.
Dan gue ngeliat lu tuh, gue ngerasanya kayak kita punya kelas yang beda. Lu di atas gue, kayak pokoknya gue di bawah lah intinya. Karena pada saat gue ngeliat, ini orang kayaknya gue nggak bakal bisa ngobrol ya sama ini orang. Ini gue pertanyaan dari gue ya, lu pas ketemu gue awalnya kan pasti alis gue turun dong. Ya, Ini orang susah lah, Susah gitu, susah buat dideketin. Makanya tadi gue bilang, apalagi stereotip di pikiran gue, si Medan nih. Sorry ya, bukan dari gue ngejelekin itunya ya. di sini kita nggak ngejelekin siapa-siapa ya. Iya, iya. Cuman maksud gue, ya itu yang ketanam di otak gue aja gitu ya. Jadi, anjir nih orang, wah gue nggak bisa lah kayaknya gue ngobrol mungkin cuma sekedar ya saya hai karena satu tempat kerjaan aja awalnya mikirnya. Tapi makin kesini, ya gue ngerasa ada yang gue dapetin dari lu. Oke. Kayak Pada saat kita adalah curhat sesuatu ya itu tentang masalah pribadi lah. ya. Jadi gue ngerasa apa yang selama ini gue nggak pernah dapetin, bukan nggak pernah dapetin ya, lebih nggak pernah gue ungkapin. Nah gue bisa ungkapin itu dengan ya udahlah gue percaya sama lu. Karena awalnya itu tuh sebenarnya ya, gue emang mungkin karena ya kita tahu lah hidup itu kan nggak ada yang enak ya. Ya, Apalagi bagi lu merantau. gue merantau, dan ya bisa dibilang kan kita itu juga bukan pewaris ya. Betul. Ya, kita juga bukan pewaris, jadi ya gue juga ngalamin hal-hal yang gak enak. Kenapa gini? Jadi penjelasannya adalah kenapa gue bisa sedewasa ini. Gue bukan self disclaim ya, tapi ya memang teman-teman gue juga ya, Tapi gue ngerasain dampak ya. Gue ngerasain dampaknya sendiri. Gue di umur 25 pun kalau orang yang nggak kenal gue, mungkin mereka bisa dari percakapan gue, mungkin mereka bisa bilangnya tuh Iya. 30-an ya. Ini gue boleh tahu lagi, David lebih muda dari gue. Jadi sudah jauh. Tapi ternyata pengalamannya gue bisa akui lah. Itu makanya kan sebenarnya orang-orang kalau tanya lu tuh sedewasa itu ya, enggak bro, gue cuma ngalamin hal yang memang bukan di usia gue aja. Nah, Ya untuk hal itu tuh nanti ada topiknya sendiri lah. oke. Jadi gue tuh tipe orang yang nggak bisa, sebenarnya gue tuh susah buat nyapa orang kalau bukan kerjaan. Oke. Karena gue anggap kerjaan itu adalah tamu. Oke, berarti Ngerti ya? ngerti. Berarti secara nggak langsung lu introvert orangnya. Parah. Enggak juga. Parah. Oh parah malah itu Parah. Tapi kalau masalah kerjaan, gue bisa se-extrovert itu. Nah, Jadi ya ibaratnya introvert punya social skill aja lah. Ibaratnya gitu aja. berarti lu kayak bunglon lah ya. Gue Nah. bisa nyesuaiin ke siapapun lah. Nah tadi kan udah nih gue presentasi dulu. Sekarang lu ke gue. Awalnya itu di gedung itu tuh ya, gue nggak tahu tuh lu bakal dimasukin ke tempat kerja yang sama gue. Gue nggak tahu. Gue bener-bener bisa nggak peduli itu. Nah, Lu tau lah gue kalau nggak Iya. peduli sama orang kan lu tau kan. Iya. Lu Brian siapa gitu ya? Karena kan yang pada saat masuk itu kan ada 3 orang nih. ya, Gua, temen gua, sama satu cewek, ya, sama lu, ya. ya kan? Yang gue duduknya jauh dari lu. Iya, lu gila jauh banget. Parah gua. Gue bisa gue. Siapa ya gitu. Nah, gua pas ketemu dia lagi itu tuh di tempat kerjanya pada akhirnya, lokasi tempat kerjanya. Dan gua langsung open kan, dalam itu kan. Ya, Gua open banget, gua ibaratkan gua ngajarin lah kerjaan lah. kerjaan lah. Karena gua pernah di bidang itu kan. Ya. Karena gua bener-bener ngasih tahu kalian itu ya jangan terlalu mikir enaknya dulu. Ya. Ternyata ada ini dan ini. Nah disitulah gua first impression dulu tuh sebenarnya nggak terlalu ini sih. Karena gua juga berteman sama siapapun. Ya. Gua nggak milih lah. Yang penting jangan ngerugiin gua aja. Gitu aja. Lu mau kayak sejahat apapun, tapi lu baik sama gua. Ya gua nggak akan nyampur urusan jahatnya di mana. Ya ibaratnya gua bisa jaga diri gua sendiri. Gua nggak mau terlalu gitu tau. Nah, itu yang gue bilang waktu pertama kali buat lihat lu. Tadi gue bilang first impression gue kalau tuh akhirnya orang bakal susah gue deketin. Bahkan mungkin buat ngobrol, mungkin buat sempat bareng mungkin nggak mungkin pada saat itu gue pikirnya. Tapi pada saat kita udah datang ke lokasi kerja kita,
ternyata dia dulu yang nyapa gua. Lu ingat gak? Nggak ingat. Oh, gua lagi duduk di kursi sendirian. Gua datang duluan kalau nggak salah. Terus habis Itu masih ada teman gua yang terimanan juga. tapi lu yang nyapa gua duluan. Gua yang suka. Pokoknya gua akhirnya, tapi pada saat itu gua belum open juga ke lu kan, karena kita beda divisi. Wah, gua nggak ingat sih. Karena gua mencoba buat baik aja. Mereka aja. Gua nggak inget. Gua bahkan nggak inget kapan gua nyapa lu pertama kali, nggak inget. Nah, kalau gue sih ngerasanya ya, gue ngerasa pada saat itu ini orang kayaknya beda. Jujur ya, pada saat masa dari stereotip dulu Iya. tuh orang-orang kayaknya beda. ada orang yang gue tahu dari pikiran gue, kayaknya ini orang beda. Cuman gue buat tes diri itu kan takut, karena tadi gue bilang gue tuh punya ketakutan sendiri. Ya ketakutan di diri gue sendiri kayak gue tuh susah buat open sama orang, ketakutan diri gue sendiri. Tapi pada saat gue ngerasa udah nyaman, ya gue bisa cerita aja. Lu takut open sama orang tuh karena memang punya masa lalu kah? Atau mungkin lu dari, karena kan ya kadang tuh kita nilai orang tuh nggak bisa dari langsung. Ya, Kadang tuh ya kita harus ngerti ini orang kenapa bisa. kayak gitu. Kadang orang bisa ketawa itu apa ya? Ya, Makanya gue nggak pernah mau tuh ngejudge orang tuh langsung dari wah ini orang ini nggak bener. nah, Pasti gue di pikiran gue tuh apa yang membuat dia jadi begini? Dan yang membuat lu takut untuk open sama orang tuh apa? karena mungkin karena kebiasaan kali, kebiasaan dari dulu, mungkin dari waktu gue kecil, gue nggak biasa buat curahin isi hati gue. Takut orang bakal Dan gue salah satunya karena kadang tuh hati gue tuh nggak sanggup buat nyampeinnya. karena takut ketutupan itu. Ya, salah satu mungkin faktor terbesarnya itu. Kalau gua kenapa nggak open karena ya gua pernah kerja di luar negeri itu selama 4 tahun itu benar-benar gua cari solusi sendiri. Gua pengen open ke orang tapi gua takutnya tuh ini yang gua alamin itu belum tentu lu relate. Oke. Jadi padahal gua cuma main cerita doang. Nah, Tapi takutnya gua benar-benar takutnya tuh apa yang gua ceritanya tuh bakal jadi senjata buat gua sendiri. Takutnya orang pakai pengalaman gua atau mungkin cerita gua yang mungkin ada yang jadi perjalanan hidup gua, memang itu harus jadi perjalanan hidup kan? Iya, iya. Lu setuju nggak? betul. Kadang kita jadi manusia itu kalau misalnya bandel pun itu perjalanan hidup. Sampai pada akhirnya lu tuh males bandel lagi. Sorry. Lu males bandel lagi. Gue pernah dengar kata-kata itu juga sih. Jadi seburuk-buruknya kita pada saat itu, kita bisa berubah. Ya, maksudnya selama kita masih percaya sama, ya kalau keyakinan ya, kalau gue bicara keyakinan, kita masih yakin sama Allah, Tuhan gue, ya gue percaya orang tuh bisa berubah, bisa banget, bisa berubah. Makanya ya itu kadang tuh stereotip atau kebiasaan yang dulu tuh sebenarnya ngeganggu loh. Betul. Pada saat ada dua hal ya. Kalau menurut gua ada dua hal. Pertama, emang karena lu udah capek. Kedua, lu ada kena insiden kejadian yang menimpa lu gitu. Karena perilaku sendiri. Nah, kalau gue ya kenapa gue takut buat membuka diri sama orang? Gue orangnya, mungkin gue ekstrovert orangnya, mungkin gue lebih ekstrovert. Cuman dalam segi cerita gitu kali ya, segi curhat atau cerita, gue nggak se-open itu. Tapi kalau misalkan secara kepribadian, gue ekstrovert, gue bisa ketemu sama orang di jalan tiba-tiba ngobrol. Tapi buat cerita tuh kayak ada ketakutan sendiri di diri gue. Entah itu gue, yang pertama ya itu gue takut, tadi dibilang kan gue takut banget ngerepotin orang itu. Yang kedua, gue takut dibilang lemah. Oh, karena lu tuh curhatin yang lu di sisi lemah lu. Ya, Kalau gua lebih ke takut aja ya. Lebih ke takut orang tuh bakal, ya itu yang tadi gua bilang, takut orang tuh bakal jadi senjata. Kenapa gua curhat? Kok harusnya kan gua percaya sama lu. Gua curhat sama lu, kenapa lu jadi ini?
cerita gue jadi bumerang gitu. Ya ketika gue, ya orang kan pasti akan ada masanya di mana ketika gue udah tahu lu gimana ya gue akan membataskan diri. Nah gue sampai akhirnya gue kenapa akhirnya bisa open ke lu, ya mungkin karena percayaan juga kali ya. Tapi emang banyak juga gue bukan kayak Cina kan, gue kayak asli ada satu hukum lah baik banget ya gue di kerjaan gue, bahkan di kerjaan yang baru kita udahin dulu ada orang bilang, lu tuh nggak kelihatan Cina Medannya. Kok logat lu tuh bisa ngikutin logat Jakarta? Ya nggak tahu. Ya mungkin gua dulu pas kerja di luar negeri juga, teman gua juga ada yang di Jakarta, itu aja. Ya gua gampang lah untuk berbaur gitu. Tapi ketika gua ketemu teman-teman Medan gua, ya gua bakal balik lagi. Logat gua balik lagi. Jadi kita jelasin lagi ya kenapa kita bikin ini, karena dari dulu gua juga udah pengen bikin ini. Tapi dalam bentuk podcast dulu. Nah, memang tujuan gua itu adalah gua pengen berbagi cerita. Karena ya ini nanti di topik lain. Ada hal-hal yang dari kecil itu yang memang membuat gua tuh akhirnya jadi begitu. Kenapa gua bisa akhirnya kayak ini orang kenapa ya, mungkin ada masalah mungkin bisa kita berpikir selanjutnya. Kadang orang susah ya berpikir begitu ya. Susah banget. Jadi kayak misalnya orangnya marah nih, ya kita mikir ini orang kenapa marah ya, jangan ikut keambil emosinya. Benar, orang ambil emosinya kan. Jadi kita harus tuh ya harus nanya dulu kepada diri sendiri, ini orang kenapa marah ya. Tapi jangan jadiin hal itu tuh jadi takut buat ngomong. Nah betul, itu kadang-kadang jadi apa ya, susah kalau menurut gue kayak balik lagi ya kenapa kita bikin ini. Kalau buat diri gue sendiri itu hal yang susah, bener-bener gue buat surahin isi hati gitu ya. Itu gue padahal udah di ujung mulut, kata-katanya udah di ujung mulut, tapi selalu nggak bisa puncak. Nah itu tuh biasanya ya orang-orang ngerasain depresi mungkin ya, karena dia nggak bisa ngungkapin apa yang dirasain. Bener nggak? Salah satunya mungkin itu kali ya. Kalau dari pengalaman gue adalah orang depresi itu tuh nggak bisa sugarcoating. Wah lu jangan bilang sabar deh ke orang depresi, nggak bisa. Tapi itu menurut gue tuh omongan yang ya gue kalau nggak, ya kok bisa nih, gue kalau nggak sabar pasti kan gue juga bisa dong. Maksudnya kalau misalnya gue nggak ngelakuin hal sabar itu, ya nggak mungkin lah gue ada di sini gitu ya. Gitu. Ya justru tuh kita kenapa depresi itu karena ya udah nggak kebendung aja stresnya. Karena menurut gue depresi itu adalah stres yang menumpuk. Bukan, ya depresi nggak selalu juga berarti kan. Kalau menurut gue, kalau misalnya ada orang yang bilang, aduh gue kerjaan gue gitu, ya itu stres. Lu stres. Tapi ketika lu udah depresi, ya lu diem. Karena lu udah nyoba beberapa hal buat bangkitin lu sendiri, tapi nggak works. Pada akhirnya ya benar kata-kata banyak orang bahwa depresi itu bisa disebabkan karena ya ngobrol. Nah, makanya kita bikin ini. Betul. Pokoknya lagi-lagi disclaimer, ini kita bukan pakar. Kita cuma nyediain ruang aja. Ya ruang buat ngobrol, buat dengerin kalau misalnya ada orang mau cerita juga mungkin ya. Jadi kita mungkin juga kayak podcast lain, ya mungkin tanya jawab pasti tanya jawab lah ya. Cuma kita lebih kayak lu mau datang ke sini atau lu mau lewat di DM atau email, lu mau nanya apapun tentang kalau misalnya lu lagi pengen cerita, ya kita nggak akan ngejudge ya. Karena jujur ya, orang depresi kalau lu judge itu jatuhnya jadinya emosi. Bener. Dan orang depresi itu ya saya sih cerita sesuai dengan apa yang gua pernah ngerasain aja. Orang depresi ketika diomongin tentang nanti kedepannya bakal baik-baik aja. Bro,
kalau mungkin itu diomongin sama orang yang stres, Iya, itu betul. bakal masuk. Betul. Tapi kalau misalkan tahapnya udah depresi gitu ya, tapi kadang-kadang kita bakal bahas mungkin di episode selanjutnya kali ya, pembahasan ini. Tapi yang gue mau bilang adalah kalau lu ngerasain sesuatu, lebih baik sih jangan dipendam. Cari teman atau ya cari teman lah, atau lu bisa cerita sama pasangan mungkin, Oh ya, atau bagi orang yang punya pasangan ya. Ya. Kalau misalnya orang yang punya pasangan ya lu ya cari pasangan. Ya gini, nggak tahu ya. Kalau di gua, ketika gua depresi itu gua nggak mau bagiin cerita beban gua ke pasangan. Gua sampai sekarang belum sama. Kenapa kayak gitu? Karena pertama ya gua di sini gua nyari jadi diri gua tuh apa sih? Jadi kalau misalnya ini dari gua ya, kalau misalnya gua punya pasangan, gua takutnya sama, gua Takut ngebanin iya, karena kan dia punya stres sendiri. sendiri juga. Menarik sih, cuman gue pernah dengar juga, gue lupa dari mana. Ya kalau kita udah pasangan, maksudnya ya kalau udah suami istri sih ya lebih tepatnya. Kalau suami istri sih, ya apapun harusnya dibagi berdua ya. Ya lu kan lupa, aku kan enggak keluarga. Nah kalau misalkan gue, ya mungkin gue udah berkeluarga, udah punya istri, udah punya anak. Tapi jujur gue sampai saat ini pun juga masih susah. Bukan susah ya, lebih ke tadi yang gue bilang, gue takut repotin istri gue. Gue masih susah tuh melepasin itu sebetulnya. Ya. Tapi sebenarnya kan banyak orang bilang gitu ya lu apapun bentuknya, apapun yang lu rasain ya lu harus ceritain. Gue juga pernah ngomong gini ke lu kan, pas Iya. kita lagi pertama kali deket banget Ya. Makanya gue termasuk belajar juga dari kata-kata lu sebelum kita mulai bikin ini ya. Gue sering apa yang lu ngomong itu kadang iya ya, harusnya gue kayak gitu ya. Karena yang ngajarin gua untuk terbuka sama, kadang tuh ada pasangan yang pengen tahu lu tuh kenapa sih. Nah, Mungkin karena gua yang nggak terbiasa menceritakan hal-hal yang baru terjadi sama gua. oke. Gua perlu proses dulu, karena kan gua terbiasa sendiri bukan ya. Jadi ya gua perlu proses sebetulnya apa ya. Ketika gua pengen cerita, gua akan cerita. Gua nggak akan coba. Tapi ketika gua pengen cerita ya, Nah, mungkin gue kenapa juga belum bisa belum bisa full cerita semuanya mungkin ya sama istri. Bukannya gue nggak mau berbagi, tapi lebih ke ya itu gue bingung mulai dari mana. Tapi nggak seru kayak ya mungkin banyak orang juga kali ya, banyak ya teman-teman di luar sana, lu tuh pengen cerita sebelah sama pasangan lu atau sama teman lu lah, atau sama keluarga, orang tua mungkin. Tapi kan kita bingung mulai dari mana. takutnya ada percakapan yang kayak jadinya tuh membanding-bandingkan ego. Ya, Paham nggak? Jadi kayak ini agak sensitif ya. Gua capek nih. Ya gue lebih capek. Wah itu kan udah nggak masuk. ya, Kadang ego. ini ya itu susah lah. Dan yang ngajarin gua buat harus lebih terbuka, itu malah orang yang di bawah gua 2 tahun. Percaya nggak? Berarti itu terjadi sama gue, sama lu juga. Dan makanya kenapa gua nggak pernah mau jadi yang paling sok dewasa, jadi yang, karena gua selalu ngebuka cangkir di kepala gua bahwa ya ada orang yang lebih paham akan hal yang ini. Yang ngajarin gua adalah orang yang punya jurusan psikologi. Masa relate, intinya dia relate. Dan yang ngajarin gua ini perempuan lagi. Gila tau. Wah, kalau misalkan, ini sih topiknya bakal meluas mana-mana ya, tapi intinya buat episode 1 ini, kenapa kita membuat ini itu lebih ke, kita di kayak awal gue bilang, kita mau bikin ruang buat ya kita belajar buat kenalin diri ya, buat kita bisa terbuka sama Di sini gua juga pengen bantu orang
yang orang yang susah bercerita, kalau misalnya kalian punya depresi, ceritalah sama kita. Jadi kalau memang kalian nggak mau disebut namanya nggak apa-apa, ya bisa aja diambil Instagram kita, yang kita baru bikin itu lah. Jadi pokoknya ya intinya ya kita bukan pakar, kita bukan dokter, kita cuman orang yang mungkin punya pengalaman yang bisa kita bagi, terus orang-orang bisa akhirnya terbuka, akhirnya bisa sembuh. Ya kita bukan berarti kita udah sembuh juga ya kan, kita juga masih pengen tetap sembuh, pengen tetap tumbuh lah intinya. Ya, sebenarnya kita bikin ini kan karena kita punya keresahan di diri kita masing-masing yang pengen sembuh ya. Cara ngobrol. Jadi ya kita, ya gua kenapa dulu bikin podcast karena gua pengen bantu orang juga sebenarnya, dengan cara gua membagi cerita gua bahwasanya kalian itu nggak sendiri. Jadi gua juga punya visi di mana gua pengen bantu orang Indonesia bahwa ayolah kita ngobrol. Gua pengen jadi platform di mana ya kita akan ngumpulin orang-orang yang memang nggak kenal main yang ngobrol di sana. Ya kita sih nggak ngebahas soal aib ya, kita nggak bahas soal aib, kita cuma pengen, kita sama-sama pengen sembuh. Karena di zaman sekarang ya, nggak tahu ya apa perasaan gue sendiri atau gimana, tapi yang gue rasa emang di zaman yang sekarang ya, zaman sekarang ini Apalagi yang sosial medianya itu kenceng banget ya. sosial medianya, wah itu bikin orang jadi susah bersosialisasi. Bukan susah bersosialisasi sih, lebih ke ya bersosialisasi mungkin gampang gitu kan, tapi kan buat dapetin teman yang benar-benar teman itu susah banget mas. Makanya ya sebenarnya sih channel ini buat wadah aja. Jadi Dan buat kita tuh ngobrol lah. Iya. Ini gitu aja sih. karena ya kayak tadi kita bilang, kita pengen sama-sama sembuh, pengen semua orang Indonesia waras lagi lah. Karena jujur aja sedikit orang depresi yang dengan gampangnya tuh mereka bisa mengungkapin, atau mungkin kalian tuh berobat ya. Karena kan kalau untuk zaman sekarang kan ya psikolog ada, psikiater ada. Tapi kadang-kadang tuh banyak orang yang juga nggak berani. Jadi di sini kita bantu cuma ya kita ngebagi cerita kita, kerelatannya aja. Jadi kalian tuh nggak sendiri. Misalnya sebenarnya kalian nggak sendiri. Pokoknya even kalian mau datang ke sini dan nggak tampil di sini pun juga nggak masalah. Karena emang bener-bener ya kita cuma pengen kasih wadah, entah kita mau rekam atau enggak, atau kita tayangin atau enggak, itu nanti pasti kita juga bakal ngomong lagi kan. Pokoknya intinya kenapa kita bikin ini, ya udah karena Indonesia juga sekarang lagi baik-baik aja. Dalam artian ya kita nggak usah mikirin politik, keuangan dan lain-lain lah. Itu bukan mau bagaimana politiknya ya kita cari uang juga sendiri. Itu udah bukan bidang kita lah pokoknya. Intinya cuma ya kita ngerasain, gua ngerasain, gua punya keresahan, Gavin ngerasain apa yang dia rasain juga kan, keresahan. Karena kita pengen bantu orang itu ya, kalau misalnya lu depresi ya lu jangan larinya ke yang lain. Ya betul, cari teman Karena lu kalau misalnya udah depresi, lu cari ke yang lain itu belum tentu tuh bagus buat diri lu. Karena ya kita langsung ngomongin aja lah, ada orang depresi yang larinya ke narkoba, itu kan nggak baik sih. Gua sendiri juga sedepresi apa gua dulu ya, seberulang looping ya nggak pernah. Paling kemana? Ya ini. Itu pun sekarang juga karena gua udah pelan-pelan sembuh, ya udah gua juga sehari 2, sehari 1. Kalau lagi nggak mau ngapain ya ngobrol doang. Makanya buat siapa teman-teman yang dengerin video ini, podcast ini, kalian jangan ngerasa sendiri lagi. Kalau misalkan kalian mau ungkapin, nanti tinggal DM Instagram kita atau email, atau mungkin kita akan buat apa yang namanya Q&A ya, Q&A lah. Atau mungkin yang kayak ya ada yang ini loh, ya kalau Instagram itu kita nggak tahu dia siapa, tapi cuma ada bentuk tulisannya doang. Ya pokoknya ini kata-kata mungkin untuk kalian. Jadi intinya adalah
inner space ini yang kita buat itu adalah banyak hal bisa bantu orang dari keluar dari masa depresinya. Karena depresi itu kan banyak hal kan. Kita kenapa bikin inner space? Karena ada loh orang yang inner child-nya itu masih nggak bisa, masih belum sembuh. Kayak gua misalnya. Karena ya gua juga bagus nih yang bikin nama juga si Brian ya. Si Brian lah maksudnya. Si Brian bikin nama inner space ya bagus, cocok. Jadi kesimpulannya kalau misalkan kalian ngerasa nggak usah depresi, ya mungkin depresi atau stres dan bingung nih mau mulai dari mana. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan, kita mau curhatin ke temen lah atau mau tulis DM di Instagram kita, tuangin aja karena itu satu langkah buat kalian lebih maju ke depan, buat kalian maju, buat kalian sembuh. Jadi buat mulai dari sekarang, kalau apa yang ada yang kalian rasain dan tiba-tiba pengen ngucap nih, gak apa-apa, kalian keluarin. anggap aja channel kita itu sebagai wadah. Ya, pokoknya intinya jangan pernah merasa sendiri, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah hidup bersosialisasi. Betul. Kita Mau harus jadi hidup. mau jadi introvert apapun ya, lu juga harus sosialisasi. Ya. Introvert main game, sama temen sosialisasi. Sosialisasi. Banyak channel lah ya, banyak media lah ya. Banyak media. Pokoknya ya udah, mungkin ini juga penutup dari kita buat di episode 1 ini. Dan tadi kesimpulannya mungkin dari gue juga udah, dari David juga udah. Paling tungguin aja episode selanjutnya, kita bakal ngebahas mungkin dari sosial media lah, mungkin inner child masih setiap orang itu gimana lah, atau mungkin ya kita juga bisa bikin konten di mana episode itu tuh khusus ya udah kita ngebaca di orang ya, kita bantu buat gimana sih gitu ya, apa mungkin gua dulu pernah ngalamin gimana sih buat cara gua keluarnya ya. Karena di sini kita nggak ngajarin kalian harus sesuai dengan apa yang kita alamin, cuman kita di sini cuma bagi cerita bahwa lu juga bisa loh, tapi pakai cara lu ya. Gimana lu gak sendiri, misalnya lu dengar gua cerita begini ya, lu cari deh yang mirip-mirip gimana agar lu bisa keluar dari ya masa-masa depresi aja. Pokoknya dia jangan pernah ngerasa sendiri. Jangan lupa subscribe kali ya. Ya kalau misalnya kalau misalnya kalian pengen tahu kelanjutan kita gimana, karena kita kan juga masih ibaratkan kita juga bikin ini kan juga bantu orang banyak ya. Ya kita juga nggak muluk-muluk lah, maksudnya ya support aja ya ibaratnya. Nggak bukan support dari uang, bukan support dari apa, tapi ya di sini kalau emang kalian merasa kebantu ya, dan kalian pengen tahu apa dari kita ya subscribe ya. Oke, paling sekian episode 1 ini. Thank Thank you. See you di episode selanjutnya. Inner Space.